nggak tahu kalau kamu tahu apa enggak, atau kalian yang di rumah tahu apa enggak. Tapi beberapa tahun yang lalu pas aku masih di toko kripto, ada sebuah kejadian di mana aku disuruh jadi translator buat Binance Smart Chain Week. Halo Millers, selamat datang kembali di podcast Block Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek terkini dan juga tren-tren terbaru tentang Web3 ataupun juga blockchain. Saya Green Man Ron yang akan menemani podcast kalian hari ini. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Seorang wanita yang cantik dan menarik, gitu. Rambutnya warna-warni gitu kan. Ya, dia seorang senior trading associate, yaitu Veronica Phoebe. Oke, halo, how are you Phoebe? Hai, I'm good, thank you. Sebenarnya nggak terlalu good sih, habis sakit kemarin, makanya mungkin suaranya agak bindeng, tapi I'm good overall. Oke, nice. Emang lagi musim kayaknya sih, lagi musim-musim sakit. Ya, saya juga kebenaran baru sembuh, alhamdulillah. Semoga jangan sakit lagi. So, tanpa berpanjang-panjang kita ngobrol, aku mau coba nanya nih, background dirimu sebelumnya dari sisi pekerjaan profesional itu di mana sih? Sebenarnya aku backgroundnya itu finance. Oke. Cuman dari aku fresh grad sampai aku sekarang selalu kripto. Oh wow. Belum pernah ke industri lain. Pertama kali kerja memang di kripto? Iya. Jadi dari 2020 awal sampai sekarang, berarti udah 4 tahun ya. Aku di kripto, back and forth selalu kripto, tapi selalu di bagian finance-nya. Gitu. Karena kebetulan S1 aku accounting. S1 accounting? Iya. Oke, menarik. Kamu tahun berapa ya? Kelahiran. Lulusan. Ya kelahiran, lulusan or whatever. Tebak. Jangan nebak, gue gak ngerti. Ya, kalau umur mungkin early 20, like 21, 22. Aku 24 tahun ini. Oke, ya mirip lah mas ya. Saya juga 2. Ya 24 tambah 15 gitu kan. Oke, menarik. Berarti dari accounting, finance, dan selalu finance itu pun jatuhnya di dunia kripto. Iya. Oke, menarik. Sudah lama, kurang lebih 4 tahun. Berarti awalnya pun juga, kenapa sih kok bisa langsung dan memang kebenaran aja dapat kerjanya di sana atau gimana? Sebenarnya kalau kata aku sih jodoh ya. Oke. Jodoh. Soalnya aku nggak tahu kripto apa, pernah dengar Bitcoin belum pernah. Tapi karena direferensiin orang, itu juga belum di tahap aku pengen nyari kerja. Bener-bener baru lulus sidang, belum wisuda, pas banget tuh menjelang lockdown COVID. Gitu adalah kenalan-kenalan, ada bilang kayak tuh finance lo lagi nyari karyawan kan? Nih baru lulus sidang, ya udah aku ngasih CV, keterima, betah ternyata 2 tahun. Oke. Pada saat itu jadi apa tuh? Pertama. Awalnya aku di junior finance. Terus habis itu karena waktu itu aku di toko kripto kan ya. Toko kripto masuk junior finance, nyoba, namanya juga startup. Kita nyobain sini, nyobain sana. Terus kebetulan aku dipercaya ini sama Kai waktu itu. Kai ngasih kepercayaan, yaudah deh sini lu bantuin gue ngurusin OTC. OTC, yaudah ngejulur ke sana, baru deh dinaikin jadi OTC supervisor. Situ. Baru deh aku pindah sekarang ke Mobi. Jadi senior trading associate. Berarti kalau kita ngomongin judul nih ya kan, dirimu senior trading associate, berarti experience as in tradingnya luar biasa dong? Jujur enggak. Lalu kenapa kalau ngomongin jujur enggak, and then what they do? I mean senior trading associate itu apa sih yang dilakuin? To put it lightly, trader atau trading associate kalau di posisi aku itu nggak kayak trading yang orang-orang kira, yang kayak baca chart, jual beli dikasih capital, make profit or make losses. Aku nggak kayak gitu. Aku itu lebih ke so I work directly under my chief investment, dan I make sure that things are run smoothly. Apa yang dia butuhkan tercapai, apa yang di bawah aku butuhkan aku bisa support gitu-gitu. Jadi kayak day to day-nya ya supporting kiri kanan atas bawah aja. Berarti memang nggak ada hubungannya sama si trading? Enggak juga. Menarik gitu. Jadi lebih kayak uang perusahaan ya. Pokoknya gimana caranya dari sini
bos aku maunya begini, ya udah aku pikirin lah caranya buat nyampe ke sana. Oke, berarti lebih ke flowing, lalu kayak end to endnya pun juga. Yang penting efisien, least cost, paling cost efektif, itu kan juga harus dipikirkan. Terus kadang-kadang, let's say ada hal-hal lain yang di luar itu kayak misalnya dari bagian operasional, mungkin ada yang aku urusin, ada compliance dan legal juga yang aku ngurusin. Jadi sedikit of everything sih. So I don't know if the title suits me, but there's no other title that I have. Menarik, makanya gue berpikirnya adalah ketika tadi I mention gitu ya, senior trading associate, pasti ya nggak jauh-jauh dari trading, ya baca chart minimal ya kan gitu. At least lu tahu token and whatever yang lagi hype dan lain-lain kayak gitu. Ternyata memang enggak ya. Gue nggak bisa baca chart. Nggak bisa. Sama gue juga nggak bisa. Gue nggak main trading soalnya. Gue nggak main trading. Gue nggak bisa juga. Gitu. Oke, menarik di situ. Seru. Oke, seru. Nah, tapi kalau tadi dulu bilang jodoh gitu ya, lalu journey-nya kan udah juga nih 4 tahun segala macam. Yang merasa dirimu kayak nyaman gitu di dunia kripto atau blockchain ini apa sih? Yang bikin nyaman dan blockchain. Mungkin dilihat I have a very loud personality. Aku nggak bisa contain lah ya. Kayak harus begini aja setiap hari itu nggak bisa. Oke, nggak bisa boring activity. Iya, nggak bisa boring activity. Apalagi kalau di corporate yang udah terlalu besar, gitu lagi gitu kan. Nggak bisa. Sedangkan crypto itu very volatile, it's very fun. There's so many things to explore. It's no man's land. Ya, betul. Kayak lu mau ngapain, coba aja. Barangkali bisa. Kalau nggak bisa ya udah coba yang lain lagi gitu kan. Jadi dynamic banget. Jadi di posisi aku sekarang yang bisa dibilang title-nya senior trading associate aja, udah 2 tahun. Tapi kerjaan aku 1 tahun lalu sama sekarang tuh udah beda banget. Totally beda. Beda banget. Oke, menarik. Tapi kalau dari menurutmu sendiri gitu ya, ngomongin startup gitu ya, startup blockchain gitu ya, dengan non-blockchain, karena dirimu juga mungkin belum pernah kerja di bidang corporate gitu. Menurutmu ada bedanya nggak sih gitu? Ketika dirimu masuk ke dalam sebuah startup dalam dunia blockchain, kalau mungkin dari dia ngelihat teman-temanmu rutinitasnya atau apa? Pasti ada lah ya. Because I think everyone knows crypto never sleeps. Thus I never sleep. Jadi gitu kayak, ya you have to work twice as hard karena nggak ada waktu tutupnya kan. Bisa ada yang terjadi malam-malam jam 10 malam ya harus standby. Besok pagi ada apa nggak tahu ya nggak tahu besok pagi lagi. Sebenarnya aku pernah magang di BI. Sempat. Itu yang bikin aku decide aku nggak mau kerja di corporate dan jangan kalau BI jangan. Gue juga ditawarin kok, gue nggak mau. Nggak cocok aja nggak cocok. Sombong dikit nggak apa ya. Gitu sih. Tapi fun aja. Cuman nggak kayak gitu. I think the natural selection-nya ada sih tapi di blockchain crypto. Betul. It's fun but not everyone is suitable for it. Betul, pasti sih. Enggak. Apa ya? Balik lagi, kalau tadi dirimu mention kan ada dynamic, volatile, lalu juga ya nggak banyak kan orang bisa co-op dengan environment seperti itu ya kan, apalagi lu bisa cope speed-nya cope speed, palu gada and whatever. Oke, menarik. Nah, dirimu biasanya kalau kayak gitu-gitu kan orang pasti punya komunitas sendiri nih gitu, punya grup-grupnya sendiri, ya mungkin bahasanya jualan SKOL atau influencer kayak gitu, punya nggak sih? Aku pribadi sebenarnya enggak. Cuman ini menarik. Aku nggak tahu kalau kamu tahu apa enggak, atau kalian yang di rumah tahu apa enggak. Tapi beberapa tahun yang lalu pas aku masih di toko kripto, ada sebuah kejadian di mana aku disuruh jadi translator buat Binance Smart Chain Week. Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi Binance tuh ada pas lagi pandemi, mereka punya Binance Smart Chain Week. Di mana selama seminggu toko kripto itu nge-host, memanggil orang dari berbagai project owner, CEO, ini itu, toko kripto host itu semua, dan ada beberapa panel di mana pembicara sama host sama orang debat dan lain-lainnya, they don't speak the same language. Jadi bisa jadi hostnya ini ngomong bahasa Indonesia, penarasumbernya bisa bahasa Inggris, mereka nggak bisa ngobrol. Jadi aku di setengah translate both ways, sedangkan itu online gitu. Capek dong terus. Nah itu awal mulanya.
Terus aku itu kan online. Jadi udah aku di situ hanya sebagai translator. I have no idea what's going on. Di dalam panel itu sekitar 20 menit. Pas aku offline, followers IG aku naik kayak 2000. Wow. 20 menit tersebut, orang nyari Instagram aku, nge-follow aku, sampai mereka bikin NFT muka aku. Ada yang beli sekian BNB gitu. Ya, jadi hi everybody. Asik. Jadi tiba-tiba ada fans club dadakan. Iya, ada stiker. Aku pernah dikirimin banner kalau nggak salah. 1 kali 3 meter. Ada muka aku sama tulisannya TKO to the moon. Luar biasa. Ada kaos juga muka aku. Itu bukan aku yang buat, bukan toko kripto yang buat. Mereka buat sendiri, mereka bagi-bagi sendiri. Mereka minting NFT sendiri, jualan sendiri. Kayak ya udah, semangat kalian semua. Tapi jadinya dikumpulin nggak sih kayak gitu? Aku masih ada sih di rumah. Ya, tapi maksud aku si fans clubnya yang tiba-tiba berdiri sendiri ini, do you reach out yang like, oh ya udah akhirnya gue bikin versi benernya deh atau apa? Gitu. Aku reach out personally sih ke beberapa. Kayak yang kan mereka bikin grup dan lain-lain. Ada beberapa yang sering muncul, aku pasti notice dong. Jadi aku sering, mungkin aku PC atau mungkin mereka sering PC aku, jadi follow-followan di IG dan lain-lain. Jadi ya keep in contact aja. Cuman aku nggak maintain gimana banget. Apa karena sebelumnya Yasin? Ya kita juga udah follow-followan segala macam. You have the username is like your JKT48. Mungkin apa karena ada efek sebelumnya dari situ kah? Aku bukan JKT48 beneran. Tapi karena memang lu demen aja. Iya. Penipuan Anda. Tapi memang demen. Tapi apa punya cita-cita mau ikutan? JKT? Iya. Enggak. Gue kirain ada unijana, enggak ada. JKT itu cuman karena tadinya Instagram aku namanya full name Veronica Phoebe. Terus kayaknya bosen apa ya. JKT48 gak ada yang ngelarang kan? Gak ada yang ngelarang, betul. Emang yang lainnya ada centang biru? Enggak, centang biru bisa beli. Ya udah aku ganti, bisa ya udah. Nempel sampai sekarang. Menarik. Nah tapi kalau tadi gitu ya balik lagi ke your job gitu ya, the STA ini kan, dirimu bilang 4 tahun lalu juga pertama kerja langsung ke sana segala macam. What do you learn? I mean, lu belajarnya gimana sih gitu pada saat itu? Memang autodidak aja kah atau? Autodidak. Dari pertama tuh? Iya, karena mungkin di awal-awal yang basic banget, pas mungkin setahun setengah pertama karena fresh grade banget, ya diajarin dong, basic finance, basic cara kerja aja lah. Especially waktu itu langsung OTC, jadi pasti diajarin lah. Ini caranya begini, lama-lama begini. Nah, pas di toko kripto, akhirnya aku resign karena aku udah kayak, kayaknya udah mentok nih di sini gitu, kayak aku kayaknya pengen explore something else. Dari situ baru mulai kayak semuanya autodidak. Karena bos aku kebetulan sekarang dia juga sangat sibuk, dan dia tipe yang kayak pokoknya gue mau ini. Dia nggak ngomong ini sih, cuman kasarnya ya. Gue nggak peduli caranya, pokoknya harus bisa. Jadi gue pokoknya ya pikirlah caranya sendiri, pokoknya pasti bisa dengan caranya sendiri. Dengan yang gue punya, dengan akses yang gue punya, dengan connections yang gue punya. Berarti memang semua learning ya udah belajar at the time gitu, walaupun tetap masih punya supervise gitu. Cuman endingnya kesini dirimu jadi terbiasa kali ya kan, terbiasa di ya udah nih ada ini, ya udah final sendiri segala macam, jadinya mungkin autonomous gitu ya mungkin bahasanya kalau dalam dunia kerjaan. Mungkin karena juga nggak ada guideline-nya, especially di departemen gue ya. Di departemen gue langsung especially in specifically my job title, nggak ada yang benchmark. Oh ini tuh cara kerjanya gini, nggak ada. So I don't know. I've been working for 4 years total in my life. Sebelumnya cuma 2 tahun, di sini 2 tahun. Jadi gue nggak punya benchmark lain, gue nggak tahu di exchange lain gimana, di company lain gimana. Apakah ada yang setara atau similar? Tapi sejauh ini nggak ada yang similar sih yang gue tahu gitu. Jadi gue ya sotoy aja, yang penting bisa terjadi lah. Yang penting jadi. Yang penting lu kerja sotoy, lu tahu, cari-cari ya main out sendiri gitu, googling sendiri. Yang penting kerjaan apa nggak dipecat lah ya. Iya. Ini gue happy, gue make money.
Jadi ya kerja di blockchain enak ya, gitu. Santai aja. Santai aja. Tahu-tahu udah dapat gitu. Yang penting digaji. Digaji kan udah Bu. Digaji. Nah iya gitu. Kirain enggak gitu kan. Volunteer ya ini kerja bakti gitu. Oke. Nah tapi kalau dari menurutmu sendiri gitu ya, banyak ketemu klien nggak sih atau mungkin kayak di toko kripto lalu sekarang di Mobi gitu kan, banyak ketemu member-membernya atau berinteraksi sama mereka nggak sih? Kayak klien atau ya, klien community. atau asin ya community membersnya, ya orang-orang usernya lah bahasanya mungkin gitu. Banyak nggak sih? Sesekali sih. Sesekali karena pertama aku kalau secara klien langsung, aku kebanyakan online. Kebanyakan online. Kalau offline itu karena kita ada kayak sales, account manager itu lebih ke offline dan community juga ada community langsung gitu kan. Jadi aku sesekali ya datanglah ke event-event. Kalau misalnya ada klien yang udah akrab ya mereka ada event aku datang. Atau bos aku kayak misalnya, Vip, gue mau ketemu klien yang ini nih, mau ikut apa enggak ya? Aku menyempatkan lah gitu. Oke, menarik. Tapi memang ada. Sekali lah. Nah dari semua gitu ya, selama dirimu ketemu kan pasti beragam-ragam gitu ya, macam-macam ya bentuknya user, member. Mungkin ada yang memang sudah expert, ada yang belum tahu atau apa segala macam. Nah kalau menurutmu sendiri gitu ya, secara general dalam lingkup Indonesia gitu ya, literasinya tentang blockchain atau kripto sudah sejauh mana sih menurutmu? Sebenarnya kalau secara surface level crypto, kayaknya banyak banget yang udah tahu deh, ya kan? Kayak as we all know, dikit-dikit Bitcoin all time high, semua orang posting di story, gitu kan? Betul. Cuman, I think something that not a lot of people knows, a lot of blockchain developers in Indonesia are really good, better than dari luar negeri. Itu yang gue tahu. Karena sebelumnya aku di toko kripto, tech engineers kita, even sampai sekarang, most of them are from Indonesia. I think 90-95%. Bahkan aku ada beberapa yang, siapa ya namanya? Kalau nggak salah Mas Ardi dari Purwokerto, or something like that. I forgot dulu di toko kripto. Ada yang sampai ngomong dari product manager kita, Mas Ardi ini tuh lebih hebat loh daripada blockchain ini kita yang dari negara lalalalah gitu. Jadi kayak, oh iya. Terus setelah aku teliti ternyata iya banyak dan bukan dia doang. Dan semuanya ya nggak semuanya dari Jakarta, nggak tentu dari kota-kota besar gitu. Which is apparently very cool, in my opinion. Menarik. Banyak sih kalau dari data juga yang BlockDev punya gitu ya. Saat ini kan memang BlockDev fokus komunitasnya kan di developer ya. Lebih banyak daerah-daerah Semarang, Gresik, Jogja itu developer handalnya tuh memang lebih banyak. Walaupun mungkin kalau dari jumlah gitu ya, kuantitasnya lebih banyak di Jakarta gitu. Bali pun juga yang kata orang banyak, padahal nggak. Di Bali pun nggak banyak developer. Bali mostly lebih sedikit justru gitu. Sisanya ya Jogja, Semarang dan lain-lain. Karena developerku pun juga 5 orang di Semarang. Gitu. I mean, dia di luar BlockDev, aku punya something lagi. Kita bekerja dengan para developer kayak gitu di Semarang banyak kan. Oke, menarik. Nah, kalau dari apa ya? Tadi kita udah lihat literasi dan segala macam kayak gitu. Di Mobi sendiri ada edukasi juga nggak sih tentang blockchain or kriptonya kayak gitu? Kalau edukasi sih pasti ada ya. Kayaknya pasti semua exchange, nggak tahu di luar negeri, tapi kalau di Indonesia pasti tujuan utamanya edukasi. Pasti gitu. Menurut aku ya. Edukasi kita sendiri, karena sekarang aku di Mobi, jadi aku ceritain di Mobi aja. Di Mobi, menurut aku ada beberapa tipe level lah ya. Dari yang mungkin surface level, atau yang kayak konten-konten mungkin kita di Instagram Mobi itu ada yang kayak cara penggunaan fitur. Kadang-kadang orang tuh nggak tahu stop loss tuh gunainnya gimana. Betul. Atau nggak trailing stop. Trailing stop, nggak tahu kan? Nggak tahu gue. Nah, buka Instagram Mobi gitu. Cakep. Gue nggak main trading lagi, gue nggak tahu. Boleh. Terus habis itu ada yang namanya OCO gitu-gitu. Jadi ternyata bukan hanya stop limit saja, guys. Bukan CL dan stop limit. Bukan. Gue malah nggak pernah pakai stop limit. Gue lebih pakai si trailing itu. Lebih berguna. Jadi kalau trailing, kalau kalian trading, mendingan pakai yang trailing. Gitu.
Terus kalau misalnya kayak bahas token-token, kadang-kadang Telegram, kalau di Discord suka ngebahas trades kayak charts, kayak analisa charts bareng gitu-gitu, sama ada researcher kita sih gitu. Sama kadang-kadang ada bikin artikel, ntar bikin ini, bikin itu. Banyak menarik. Pak. Lengkap ya? Lengkap. Paket lengkap, sedap, jualan. Nah, kalau menurut dirimu sendiri ya, balik ya tadi kan kita ngomongin edukasi dan segala macamnya, lalu kebanyakan kan di Indonesia ini mungkin ya nggak bisa dipungkir ya, mungkin dalam seluruh dunia semua orang banyak tahu blockchain, pasti awalnya rata-rata taunya dari trading nih, dari kriptonya dulu gitu. Nah, kalau kita mau ngomongin scale up gitu ya, kayak dirimu kan belajar kan awalnya dari sini, lalu scale up ke sana ya kan, belajar lagi autodidak sendiri. Nah, kalau untuk para trader di Indonesia nih khususnya, biar kita nggak ketinggalan nih sama dunia-dunia luar, di mana ketika mereka udah nyampe blockchainnya mungkin blockchain 2.0, blockchain 3.0 like, mereka udah ngebahasnya smart contract, mereka udah ngebahasnya DeFi gitu. Sedangkan di Indonesia masih cuma sekedar trading nih gitu. What do you think about that? Like, menurutmu gimana sih best practice-nya gitu biar teman-teman di Indonesia nih mau gimana? Gimana ya? Punya insight ke sana nggak sih gitu? Pernah mikirin itu nggak sih? Gue jujur kalau ke arah sana gue masih bisa dibilang kayak cetek lah ya. Gue belum terlalu dive in banget gitu. Pasti di luar sana banyak teman-teman yang lebih paham dari gue. Jadi ini sotoyan gue sekali lagi. Ini kalau main sotoinas. Jadi kalau salah, jangan salah. Gitu. Ya, betul. Kamu juga belajar, ya kan? Belajar, betul. Gitu kan. Kan menurut gue, we still have a long way to go. Yang lo benar, gitu. We still have a long way to go. Cuman gak bisa dipaksa gitu loh. Ya. Kayak pasti mereka udah mulai duluan. Orang di luar sana udah mulai duluan. Yeah. Kita ngikutnya belakangan, gitu kan. I think it just comes naturally sih. Like just how people learn and fall and fail and then relearn, terus udah kapok, ntar nyoba lagi. Oh ternyata DeFi kayak begini. Oh ternyata ini begini. Terus apalagi kayak Indonesia kan latahan banget. Semua bu, bahasa kerennya bu lata. Lata mama lagi belanja sayur tuh lata. Gitu. Ya, sama, bener bahasa keren itu orang mau apa? Pengen banyak duit. Mereka nggak peduli bagus apa enggak gitu. Jadi menurut aku karena Indonesia sifatnya kayak begitu, kayaknya blockchain, DeFi dan lain-lainnya itu harus stabil dulu deh. I don't think it's stable enough to ya betul, jujur buat sekarang. Ntar kalau dia udah stable, udah concrete, di luar mass adoptionnya udah bener-bener mass, kayak dia baru bisa masuk ke Indonesia's market lebih. Oke, berarti bisa dibilang ya tunggu aja lah, wait and see kalau wait and see, tapi lebih ke pesimis kayak like ya orang-orang Indo ya tahu ya gitu ya minat untuk membacanya kurang. Betul. Dulu suka baca nggak? Aku sih sebenarnya suka. Lega. Sebenarnya. Agak males. Apalagi kalau ada bullet points dibanding sama buku, ngapain aku baca buku gitu. Oke, so berarti lebih ke summaries dari, anggaplah kalau ada bukunya lu baca harus panjang gitu kan, berlembar-lembar, lalu ketika lu ada summariesnya yang memang jauh lebih simpel, pasti akan prefer ke sana. Iya, aku kirim ke ChatGPT, suruh ChatGPT. Tapi nggak salah, aku merasa baca TNC Trading Competition sendiri kok. Maaf ya, tim marketing aku. Dia maafin nggak apa, yang penting masih jalan, belum kena SP kan? Jangan. Menarik. Oke, berarti dari semuanya pun juga ya balik lagi ya, Mas adoption kita juga nggak bisa maksain memang ya kan? Iya. Ya behaviornya orang, balik lagi FOMO segala macam, but at least mungkin kalau gue bisa sampein juga ya udah buat teman-teman trader and whatsoever, sebenarnya personal sih, nggak ada yang salah kayak gitu. Cuman ya kalau memang mau scale up ya why not gitu kan. Toh namanya juga kita jadi manusia kan berkembang ya gitu. Cuman ya semoga biar nggak jadi flower country terus gitu kan. Ya negara berkembang nggak maju-maju. Ya kan biar maju. Flowery country. Sering main Twitter nggak? Kalau main Twitter tahu pasti bahasanya. Capek. Oke, karena Kak Vivi udah capek gitu ya. Jangan. Udah lumayan banyak juga udah ngobrol sama dia. Mungkin we have like one closing statement dari dirimu buat dikasih ke teman-teman builders, entah apa yang mau disampaikan. Ya mau share-share sosmed juga boleh, nomor telepon, tapi jangan
Ya. Gue udah punya. Ya. Telegram. Iya, Telegram. Untuk saat ini karena aku masih di Mobi, follow dan join Mobi dimanapun. Oke. Kalau bisa nemu social media aku boleh juga. Kayak bakal dicantumin sih. Bakal dicantumin. Lu nggak usah memancing untuk. Tapi tergantung by request. Kalau lu nggak mau dicantumin, bikin orang penasaran boleh. Oh iya. Ya kalau dicantumin ya udah di follow. Kalau nggak dicari juga boleh. Apa lagi ya? Ya pinter-pinter lah lu pada di luar. Sotoy dulu, yang bikin sotoy dulu. Tapi kalau misalnya salah, jangan ada orang lain. Iya, ya kan? Mau terima ambil kesalahan gitu, berani. Rugi aja sendiri. Nah, ya kan? Oke, gitu. Berarti buat teman-teman kalau pada mau kerja, sotoy aja dulu sotoy ya. Aja. Tapi sotoynya yang bener, jangan kayak. Iya, betul. Sotoynya but still with data, nggak cuma omdo. Oke, menarik. Juga lah. Ya, kalau gue lihat juga anak-anak zaman sekarang ketika jualan diri interview yang dilakukan itu kok. Iya. Basicnya seperti itu memang. Ya, that's good. Ambil baiknya. Nggak salah, nggak ada yang salah. Itu. Prinsip hidup gue yang baru deh. Baru kebentuk saat ini? Iya. Motor hidup gue, yang penting sotoy. Yang penting sotoy. Oke, terima kasih lagi sudah mampir untuk terjadian waktunya di podcast Blog Dev. Terima kasih juga buat teman-teman builders yang udah selalu setia untuk nonton podcast Blog Dev kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan dunia Web3 dan juga blockchain bersama dengan Blog Dev. Bisa join ke Telegramnya kita ataupun juga cek di website kita. Sudah ada knowledge base dan ada course juga yang bisa dibaca-baca untuk digging more gitu. So, saya selaku host kali ini, saya Green Melon, izin pamit untuk di podcast kali ini. See you again builders. Bye-bye. Capek. Terima kasih. Nah, aku udah siap jadi artis.